Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Febrianto dengan NPM G1D 021018, kelas B, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membacakan terjemahan dari halaman 88 sampai 89 yang merupakan ujian tengah semester dari Bahasa Inggris Teknik. Di atas mengatakan bahwa E0 dan B0 juga saling ortogonal. Anda dapat memeriksa bahwa persamaan Maxwell keempat tidak menyebabkan kendala lebih lanjut menggunakan hubungan dispersi omega sama dengan CK. Kendala terakhir di atas dapat ditulis sebagai K dikali E0 per C sama dengan B0. Ini berarti bahwa ketiga vektor K, E0 per C, dan B0 membentuk triad ortogonal tangan kanan. Gelombang bentuk ini dikatakan terpolarisasi linear. Medan listrik dan medan magnet berosilasi dalam arah yang tetap. Keduanya melintang terhadap arah rambat. Selanjutnya polarisasi melingkar dan elips. Misalkan kita sekarang mengambil E0 dan B0 menjadi kompleks. Medan listrik dan magnet sebenarnya hanyalah bagian nyata dari 4.18. Tetapi sekarang polarisasi tidak menunjuk ke arah yang tetap. Untuk melihat ini, tulis E0 sama dengan A dikurang I beta. Bagian nyata dari medan listrik adalah E sama dengan A cos K kali X dikurang omega T ditambah beta sin kali K kali X dikurang omega T. Dengan persamaan Maxwell memastikan bahwa A dikali K sama dengan beta dikali K sama dengan 0. Jika kita melihat arah E di suatu titik tetap dalam ruang, katakanlah titik asal X sama dengan 0, kita lihat bahwa titik itu tidak menunjuk ke arah yang tetap. Sebaliknya, ia berputar dari waktu ke waktu dalam bidang yang dibentangkan oleh A dan beta, yang merupakan bidang yang tegak lurus terhadap K. Kasus khusus muncul ketika fase E0 is E pangkat in per 4, yang seperti itu mutlak A sama dengan mutlak beta, dengan pembatasan lebih lanjut bahwa A dikali beta sama dengan 0. Kemudian arah E menelusuri lingkaran dari waktu ke waktu pada bidang yang tegak lurus terhadap K. Ini disebut polarisasi melingkar. Polarisasi dikatakan tangan kanan jika beta sama dengan K dikali A dan kiri jika beta sama dengan min K dikali A. Secara umum, arah E pada suatu titik dalam ruang akan membentuk elips pada bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat K. Tidak mengherankan cahaya seperti itu dikatakan memiliki polarisasi elips. Selanjutnya, gelombang umum. Solusi umum persamaan gelombang terdiri dari kombinasi gelombang dengan bilangan gelombang dan polarisasi yang berbeda. Secara alami dinyatakan sebagai dekomposisi Fourier dengan menjumlahkan solusi dengan vektor gelombang yang berbeda. E, X, T sama dengan D pangkat 3K per 2Pi pangkat 3 E kali K kali E pangkat I K min X min omega T. Di sini frekuensi setiap gelombang tergantung pada vektor gelombang dengan hubungan dispersi yang sekarang sudah dikenal omega sama dengan CK. Selanjutnya, 4.3.3 aplikasi refleksi dari konduktor. Ada banyak hal untuk dijelajahi dengan gelombang elektromagnetik dan kita akan melihat banyak contoh nanti dalam kursus ini. Untuk saat ini, kita melihat aplikasi sederhana. Kita akan memantulkan gelombang dari konduktor. Kita semua tahu dari pengalaman bahwa konduktor seperti logam terlihat berkilau. Di sini kita akan melihat alasannya. Misalkan konduktor menempati setengah ruang X lebih dari 0. Kita mulai dengan menyorotkan cahaya ke permukaan ini, berarti gelombang bidang datang yang merambat dalam X min arah. E ins sama dengan E0 YE pangkat I Kx dikurang omega T. Di mana seperti sebelumnya, omega sama dengan CK di dalam konduktor. Kita tahu bahwa kita harus memiliki E sama dengan 0, tapi komponen E dikali Y terletak tangensial ke permukaan dan karenanya dengan kontinuitas juga harus menghilang tepat di luar di X sama dengan 0. Kami mencapai ini dengan menambahkan gelombang yang dipantulkan berpergian berlawanan arah. E ref sama dengan min E0 Y EI min KX min omega T. Sehingga kombinasi E sama dengan E ins plus E ref memuaskan E X sama dengan 0 seperti yang seharusnya. Ini
ilustrasikan pada gambar. Perhatikan bagaimanapun bahwa gambar tersebut sedikit menyesatkan. Kedua gelombang diperlihatkan berpindah tempat, tetapi pada kenyataannya keduanya mengisi semua ruang dan harus ditumpangkan di atas satu sama lain. Kita telah melihat di atas bahwa medan magnet yang sesuai dapat ditentukan oleh nabla dikali E sama dengan min dB per dt. Ini diberikan oleh B sama dengan B ins plus B ref dengan B ins sama dengan E0 per C ZE pangkat I KX dikurang omega T. Dan B ref sama dengan E0 per C ZE pangkat I dikurang min KX min omega T. Ini mematuhi B dikali N sama dengan 0 sebagaimana mestinya dengan kontinuitas. Tapi komponen tangensial tidak hilang di permukaan. Sebagai gantinya kami memiliki B kali Z X sama dengan 0 sama dengan 2 E0 per C E pangkat min I omega T. Karena medan magnet menghilang di dalam konduktor, kami memiliki diskontinuitas, tapi tidak ada misteri di sini. Kita tahu dari diskusi kita sebelumnya, 3.6, bahwa ini sesuai dengan arus permukaan K yang diinduksi oleh gelombang. Kita melihat K sama dengan 2E0 per C mikro E mikro 0 Y E pangkat min I omega T. Kita melihat bahwa arus permukaan berosilasi dengan frekuensi gelombang yang dipantulkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.